Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Saya lanjut Bang, saya lanjut, boleh ya? Jadi intinya, oke baik. Pak Deki monitor ya, Pak Deki ya. Kita kepental ini semua. Kita lanjutkan di sini. Waktu Pak Deki 1 menit 14 detik, Gurunda ada 6 menit. Silakan Gurunda. Saya tambah. Jadi yang menjadi acuan kemudian, ya Al-Quran itu kan sudah apa ya? Tidak ada keraguan di dalamnya tentang kenabian Rasul Muhammad SAW. Yang menjadi masalah di sini adalah kitabnya orang Kristen itu sendiri yang mengidentifikasi ada indikasi yang sangat kuat, bahkan bukan sangat kuat lagi, tapi pernyataan yang sangat akurat bahwa Paulus itulah ya yang adalah serigala, nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Seperti yang saya terangkan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, menggabungkan diri dengan rasul-rasul Yesus. Tetapi semuanya rasul ini takut kepada Paulus karena mereka tidak percaya bahwa Paulus itu adalah seorang murid Yesus. Orang-orang murid-murid Yesus yang sesama dengan Yesus aja tidak percaya kepada Paulus, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang yang sudah mengetahui secara global isi daripada Bible dan Gospel itu sendiri. Orang-orang yang sesama Yesus, orang yang menjadi murid Yesus aja nggak percaya Paulus, apalagi saya, apalagi mereka yang memahami Al-Quran dengan baik, apalagi mereka yang mempelajari Gospel tidak dengan berdasarkan iman, tapi berdasarkan dengan akal, bukan iman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 1 Korintus 11 ayat 1 sampai ayat ke-33 itu bukan tentang dirinya. Dia menjual dirinya kepada orang-orang Korintus, bukan kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mah sudah tahu, dia tidak dipercaya karena dia bukan murid Yesus. Adapun pengakuannya menerima apa dari gurun, menerima Injil, menerima pengajaran dari Yesus. Kita harus tahu bahwa di dalam Matius 24 ayat 26 Yesus pun mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, ini perkataan Yesus kepada muridnya, apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau ketika ada orang yang berkata, lihat, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ini pekerjaan siapa nih yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di gurun, yang pernah mengaku menuliskan surat dari dalam bilik sel penjara? Ini siapa kalau bukan Paulus? Jadi tidak bisa, nggak bisa Pak Deki mau mencari identitas atau menuduh orang lain sebagai serigala, nabi palsu di luar daripada Paulus. Tidak akan bisa Anda temukan, kecuali penulis-penulis kitab kanonik yang lain mungkin. Tapi yang menjadi raja daripada nabi palsu itu adalah Paulus itu sendiri. Demikian untuk sementara, saya hanya ingin Pak Deki jujur mengakui siapa rasul-rasul palsu yang menyebut dirinya sebagai rasul-rasul Kristus yang dimaksud oleh Paulus. Silakan. Sebetulnya intinya diambil dari perkataan Yesus tentang nabi palsu. Sebab Yesus tidak mengatakan tentang rasul palsu, tetapi nabi palsu. Tapi yang mengatakan rasul palsu karena dia adalah seorang rasul. Kenapa saudara katakan bahwa Paulus yang telah datang mencabik-cabik orang Kristen? Ya, Kristen pertama justru Pauluslah yang datang menganiaya dan membunuh, seperti di dalam
Kisah Rasul 9, di sana Paulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh orang-orang Kristen yang disebut murid-murid Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu dia memang belum percaya tentang Yesus. Oleh sebab itu, ketika Paulus pergi ke Yerusalem, banyak yang kaget karena dia itu seorang penentang tentang ajaran Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap oleh Yesus di dalam Kisah Rasul. Oke, Pak Deki, mohon maaf waktu Anda 25 menit sudah habis. Mungkin saya berikan dulu sisa waktu ke Gurunda Juma ya. Setelah ini saya kasih closing statement Pak Deki duluan, gitu Pak. Oke, Gurunda, silakan. Baik, jadi ketika Pak Deki mengatakan yang dinubuatkan oleh Yesus itu adalah nabi bukan rasul. Coba Anda buka kitab Anda, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yang datang ke Antioquia sebagai utusan. Mengaku utusan hanya ada dua yang kita kenal. Siapa itu? Barnabas dan juga Paulus. Di ayat ini jelas mengatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi dia adalah nabi menurut Lukas. Dia tidak bisa saya sekali lagi mengatakan, tidak bisa Anda mencari oknum di luar daripada Paulus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai serigala, sebagai nabi palsu. Anda mengatakan yang dinubuatkan adalah nabi, sementara Paulus adalah rasul. Ingat, kata rasul itu nanti adanya di Indonesia, di dalam kitabnya Kristen. Di luar Indonesia, kata rasul itu tidak digunakan untuk dinobatkan kepada Paulus. Ya, itu tidak digunakan kata rasul itu untuk dinobatkan di dalam diri Paulus. Paulus disebut sebagai apostolos. Apa itu apostolos? Pengajar, ya, penyampai wahyu, penyampai firman, utusan. Arti kalau dia utusan berarti dia ada nabi. Kalau dia ada apostolos berarti dia ada pengajar. Kalau dia pengajar, kalau dia nabi, maka jelas apa yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 tidak bisa Anda tutup-tutupi. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya Barnabas, Simeon, Lukius, terus Menahem, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi Saulus itu adalah nabi palsu yang telah dinubuatkan oleh Yesus, di mana apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 8, dia katakan gini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang membawa nama Yesus? Paulus ngaku bertemu di padang gurun, ngaku bertemu di dalam bilik penjara, dan dia adalah Paulus. Kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Nah, sebelum di ayat 12 yang dikatakan, tetapi sebelum itu terjadi, kamu ditangkap, kamu akan diserahkan. Siapa pelakunya? Paulus jadi serigala atau nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Tidak ada keraguan, tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Kristen yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia bernama Yesus, yaitu Paulus Tarsus. Terima kasih Gurunda. Nah, kali ini kita closing statement ya pada Kia Gurunda ya. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tetapi kesimpulan dari diskusi, begitu Pak Deki. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke. Oke. Berapa menit? Waktu berjalan ketika Pak Deki berbicara. Waktunya 5 menit Pak Deki. Oh, cuma 5 menit ya? Karena closing statement kan tidak perlu kita berlama-lama gitu. Oke. Sebagai penutup. Oke. Saya jelaskan bahwa setelah Yesus ada, kenapa Yesus mengatakan hati-hati dengan nabi palsu? Sebab ketika Yesus turun,
sudah tidak ada lagi nabi yang akan muncul. Tidak ada lagi nabi. Itu sebabnya kalau ada nabi itu adalah nabi palsu. Itu sebabnya hati-hatilah kamu dengan nabi palsu. Nah, sedangkan Paulus dia bukan seorang nabi, tetapi memiliki karunia nabi, seorang nabi. Sebab dia bukan nabi, dia memiliki karunia nabi. Nah, oleh sebab itu karunia nabi tunduk kepada nabi-nabi. Nah, oleh sebab itu Paulus bukan seorang nabi yang seperti dalam perjanjian lama, karena nabi diakhiri oleh Yesus. Karena tidak ada lagi nabi yang muncul ketika Yesus datang ke bumi kecuali rasul. Rasul artinya utusan Kristus. Kemudian Kristen. Kristen itu bukan buatan dari Paulus. Sebab Kristen itu sebelum Paulus hadir sudah ada Kristen. Kristen itu di dalam Kisah Rasul 2, di sana mengatakan ada jemaat-jemaat yang pertama itu yang disebut Kristen. Jadi kalau Kristen buatan Paulus itu tidak benar. Sebab Kristen itu mulai dari apa yang dikatakan pengikut Kristus. Apa artinya Kristen? Kris artinya Christ, artinya Kristus. Kian artinya pengikut. Jadi mereka adalah jemaat dan mereka adalah Kristen. Jadi Paulus justru datang pada orang-orang Kristen untuk menganiaya dan membunuh. Jadi Paulus bukan pendiri Kristen. Kemudian saya akan jelaskan tentang ciri nabi palsu itu. Pertama, nabi palsu itu adalah tidak pernah ada perintah dari Tuhan seperti di dalam kitab Perjanjian Lama. Kedua, nabi palsu itu suka membuat satu pengacauan. Ketiga, nabi palsu itu memutarbalikkan. Dan ada satu ayat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 9 ayat 10. Dia katakan Markus 9 ayat 42. Di sana dia katakan, boleh dicatat, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu tilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jadi artinya para penyesat-penyesat itu mereka menyesat siapapun, barang siapa, saya tidak tahu siapapun orang-orang yang menyesat, berarti dia tidak bisa dikatakan orang-orang yang memiliki satu pekerjaan yang berasal dari Tuhan. Sebab orang-orang yang betul-betul melakukan satu kebenaran adalah orang-orang yang tidak menyesatkan, apalagi menyesatkan anak kecil. Jadi ciri-ciri nabi-nabi palsu itu banyak hal tentang seperti Paulus katakan tadi, bahwa suka mengacau dan suka memutarbalikkan yang kebenaran di dalam Injil, mereka putarbalikkan. Dan itulah yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya Paulus bersyukur dia mengingatkan kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya Yesus, yang sudah membawa kami kepada jalan yang benar. Paulus mengingatkan kami supaya kami hati-hati dengan Rasul Paulus dan pekerja-pekerja curang. Mereka mencurangi, mereka berusaha memutarbalikkan supaya kami tidak harus percaya. Tapi sangat bersyukur Paulus mengingatkan kami bukan cuma kepada orang di jemaat yang ada di Korintus, Galatia dan sebagainya. Itu dia mengingatkan kami supaya kami jangan tinggalkan kasih Kristus, karena kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Pauluslah yang membuat surat-surat, bukan cuma kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, Kolose, semua. Dia selalu memberikan satu kekuatan kepada orang-orang percaya supaya hati-hati dengan
nabi-nabi yang sedang memutarbalikkan ajaran-ajaran dan memutarbalikkan kebenaran-kebenaran, bahkan banyak menyesatkan berbagai cara. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Alkitab, bahwa penyesat itu adalah seperti barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang terima kasih pada kita sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya. Oke, terima kasih. Oke. Mohon maaf ya Pak Deki ya, 5 menit sudah berlalu. Terima kasih atas closing statementnya. Silahkan Guru dah, 5 menit dimulai dari sekarang. Gurunda. Oke, maaf saya mute tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu adalah ajaran Paulus. Ya, wajar karena memang Pak Deki ini adalah pengikut Paulus. Jadi apapun poinnya, ya beliau ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu lahirnya di Nazaret, di tanah Yudea. Tidak pernah mengajarkan doktrin tentang Trinitas, bahwa dirinya Tuhan. Tidak pernah mengajarkan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah utusannya. Nggak pernah sama sekali. Yang mengajarkan kemudian Paulus itu utusannya adalah Paulus in the gang. Dan Yesus di dalam misi pengajarannya itu juga tidak pernah menamai ajarannya itu dengan sebutan Kristen. Tidak pernah. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya di Antioquia sambil mengajar banyak orang. Antioquia lah kemudian murid-muridnya Paulus disebut Kristen. Orang sehat akan mengatakan bahwa ternyata Kristen itu adalah murid-murid Paulus. Dalil jelas Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ayat 25, ayat 26. Pertama kali pengikut-pengikut Paulus itu disebut Kristen di Antioquia. Pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem tidak pernah disebut Kristen. Kisah Para Rasul 9 ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus yang adalah Paulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus takut kepada dia, karena mereka murid Yesus tidak percaya kepada Paulus bahwa dia itu adalah murid Yesus sebagaimana pengakuannya. Jadi kalau dikatakan oleh Bang Deki tadi, dia memutarbalikkan fakta. Betul. Penyesat itu memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Yang tadinya serigala dijadikan rasul. Ya, yang tadinya anak dijadikan Tuhan. Ya, anak utusan atau anak yang dalam arti kata hamba dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri. Ajaran Yesus sudah jelas sekali. Tetapi Yesus berkatanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dibolak-balikkan ayat ini menjadi Yesus itu adalah pengutus, sehingga dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sebab apa? Sebab inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ini Bapakku ini siapa? Bapakku di sini adalah Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus, yang memerintahkan Yesus untuk datang mengajarkan tentang ketuhanannya Bapa kepada Bani Israel. Lagi-lagi diputarbalikkan oleh si nabi palsu ini, pengajar palsu ini. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Tuhanmu, adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku.
Jelas Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat jelas kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Tapi sang nabi palsu kemudian mengajarkan kepada di luar daripada Yahudi bahwa Yesus itulah Tuhan itu sendiri, bahwa Yesus itulah yang mengutus dirinya, bahwa Yesus itulah yang mati di tiang salib membunuh dirinya karena memang dia datang untuk dibunuh. Berarti Tuhan datang untuk bunuh diri. Itu ajaran siapa? Ajaran yang diajarkan kemudian oleh oknum yang disebut sebagai nabi palsu yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Ini sangat nyata. Ini tidak bisa diragukan bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus itu bertentangan dengan ajaran nabi palsu. Ya, kalau Pak Deki mengatakan dia bukan nabi, tapi dia mensifati sifat nabi, wah, sama wae, itu tidak ada bedanya, itu sama aja. Jadi ketika Yesus mengatakan, jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi perintahnya Yesus, jangan percaya kepada Paulus. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di padang gurun, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi Yesus memerintahkan, jangan percaya kepada Paulus. Semanis apapun perkataan Paulus, seindah apapun pernyataan Paulus, itu semua oleh Yesus dia katakan, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Terima kasih. Oke, 5 menit telah berlalu. Gurunda mohon maaf dan terima kasih atas closing statement-nya. Semoga saja Pak Deki memahami apa yang disampaikan. Jadi di sini kita dapat ya poinnya, begitu Pak Deki. Ya. Nah, saya tutup dulu. Mohon maaf Pak Deki, nanti dulu. Mungkin setelah saya tutup kita bisa bicara lagi gitu. Oke, terima kasih untuk ikhwan fillah yang berada di Zoom dan yang menyaksikan di channel-channel yang menyiarkan di channel Bang Juma, Zulkifli M. Abbas Official. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga dialog ini menambah wawasan dan pengetahuan kita dan mempertebal keimanan kita. Seperti itu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang berada di Zoom ini yang telah menyaksikan sampai selesai. Nah, di akhir kata ini saya Muhammad Yusuf dari Penegak Islam Channel mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang salah. Saya mohon maaf mewakili dari Zoom JCC ya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.